Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.10 dan 4.10 mata pelajaran IPA kelas 7. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mutmainnah, Dia Sekar Pratiwi, Anissa Rahma An-Nabawi, Nabilah Kotrunada, Muhammad Akbar, dan Andi Masrura. KD.10 yakni menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Adapun KD 4.10 mengomunikasikan upaya pengurangan risiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerahnya. Lapisan bumi terdiri atas 3, yakni yang pertama inti bumi. Inti bumi berada di sekitar 3.000 km di bawah permukaan bumi. Bagian ini berbentuk seperti bola, isinya mengandung besi dan nikel. Inti bumi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu inti dalam dan inti luar. Inti dalam berada pada kedalaman sekitar 5.150 hingga 6.370 km di bawah permukaan bumi. Inti dalam adalah pusat bumi yang padat dengan ketebalan sekitar 1.250 km. Kandungannya tersusun dari besi, nikel, sulfur, karbon, oksigen, silikon, dan potasium. Suhu di inti dalam mencapai 5.000 hingga 6.000 derajat Celcius. Tekanannya sangat kuat sehingga inti dalam bersifat padat. Berat jenisnya sekitar 15 gram per cm kubik. Perputaran bumi menyebabkan inti luar berputar. Lapisan bumi yang kedua adalah mantel bumi. Mantel bumi ada di atas inti bumi. Ketebalannya mencapai 2.900 km. Sebanyak 80% total isi bumi ada di lapisan mantel. Ditinjau dari konstruksi materialnya, material bumi dibagi menjadi 2, yakni mantel dalam. Mantel dalam bagian ini berada 300 sampai 2.890 km di bawah permukaan bumi. Temperaturnya sekitar 3.000 derajat Celcius. Batuannya tidak selalu cair karena memiliki tekanan yang tinggi. Berat jenis mantel dalam mencapai 4,3 sampai 5,4 gram per cm kubik. Lalu, mantel luar. Mantel luar bumi jauh lebih tipis dibanding dengan mantel dalam. Mantel luar berada 10 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Temperaturnya 1.400 sampai 3.000 derajat Celcius dengan berat jenis 3,4 sampai 4,3 gram per cm kubik. Adapun mantel dalam berdasarkan arus dan gerakan lapisannya, mantel dalam ini dibagi menjadi 2, yakni litosfer dan astenosfer. Lapisan bumi yang ketiga adalah kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan bumi yang paling luar dan paling keras. Namun kerak bumi sangat tipis jika dibandingkan dengan lapisan lainnya. Lapisan ini juga dikenal dengan lapisan sial. Ada 2 lapisan kerak bumi, yakni kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua punya ketebalan 15 sampai 75 km. Kerak benua mencakup 40% dari luas seluruh permukaan bumi. Batuan pembentuknya berusia 1,9 miliar tahun dan umumnya berasal dari batuan induk. Sedangkan kerak samudra adalah lapisan padat terluar kulit bumi. Planet bumi
adalah salah satu dari 8 planet yang ada di galaksi Bima Sakti dan menempati urutan ketiga dari Matahari setelah Merkurius dan Venus. Bumi mempunyai bentuk seperti bola pejal dengan banyak lapisan yang menyusunnya. Bumi sendiri adalah planet yang sementara ini dapat menunjang kehidupan makhluk hidup, di mana pada bumi ini memiliki 3 komponen utama yang sangat menunjang untuk kehidupan suatu makhluk hidup di dalamnya. Komponen tersebut tidak lain adalah litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Istilah atmosfer berasal dari 2 kata Yunani, yakni atmos yang berarti uap dan spaira yang berarti lapisan. Sehingga dapat dikatakan atmosfer adalah lapisan dan komponen penyusun, tetapi komponen penyusun terbanyak adalah nitrogen dan oksigen yang paling dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam mempertahankan kehidupannya. Salah satu komposisi dari atmosfer adalah ozon atau O3 yang membentuk suatu lapisan tersendiri yang berfungsi sebagai penyerap radiasi matahari yang berupa radiasi ultraviolet. Atmosfer sendiri juga mempunyai lapisan-lapisan yang dibagi menurut ketinggian dari lapisan atmosfer itu sendiri. Lapisan-lapisan tersebut dibagi menjadi 2, yakni lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas memiliki ketinggian dari 50 sampai lebih dari 500 km dpl yang dibagi lagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu mesosfer, termosfer, dan eksosfer, yang masing-masing lapisan tersebut memiliki ketinggian yang juga berbeda. Kemudian lapisan bawah memiliki ketinggian dari 1 km hingga lebih dari 50 km dpl yang dibagi lagi menjadi 2 lapisan utama, yaitu troposfer dan stratosfer yang masing-masing atmosfer. Lapisan atmosfer memiliki karakteristik, di antaranya pada troposfer memiliki ciri-ciri yakni ketinggian maksimal sampai 18 km. Setiap kenaikan 100 meter, suhu udara turun 0,5 sampai 0,64 derajat Celcius. Tempat terjadinya gejala cuaca seperti awan, angin, hujan, maupun pelangi. Pada lapisan stratosfer memiliki ciri-ciri yakni ketinggian 15 sampai 55 km. Terdapat lapisan ozon, suhu paling bawah yakni minus 57 derajat Celcius. Tempat terbangnya pesawat komersil. Kemudian lapisan mesosfer memiliki ciri-ciri yakni ketinggian 80 sampai 650 km. Terdapat ionosfer yang berfungsi memantulkan gelombang radio. Suhu mencapai 1983 derajat Celcius seiring bertambahnya ketinggian. Kemudian terakhir, lapisan eksosfer memiliki ciri-ciri, yakni eksosfer adalah lapisan bumi terletak paling luar, merupakan batas luar angkasa dan suhu mencapai 2200 derajat Celcius. Gunung api. Karakteristik akan terjadinya letusan gunung berapi, di antaranya udara di sekitar kawasan gunung berapi menjadi panas, tanah menjadi subur, banyak hewan-hewan turun dari hutan ke kaki gunung, dan mata air surut atau kering. Gempa bumi. Karakteristik akan terjadinya gempa bumi, yakni kedatangan gempa bumi tidak dapat diprediksi. Gempa bumi bisa terjadi lebih dari sekali atau terjadi gempa susulan dalam rentan waktu yang pendek. Terjadinya gempa bumi bisa mengakibatkan bencana lain seperti tsunami, likuifaksi,
ataupun kebakaran. Gempa bumi terjadi dalam waktu yang singkat dan di wilayah tertentu. Gempa bumi memiliki beberapa tingkatan kekuatan gempa. Tindakan pengurangan risiko pada saat terjadinya bencana gempa bumi. Sebelum gempa bumi, hendaknya kita mempelajari tentang gempa bumi, mempelajari sejarah lingkungan, tentang frekuensi dan kekuatan gempa yang pernah terjadi, dan memperhatikan tempat-tempat aman untuk berlindung, serta jalur evakuasi jika terjadi gempa. Lalu, saat gempa bumi untuk sebaiknya tidak panik dan tetap tenang. Mencari tempat aman terdekat untuk menghindari runtuhan bangunan. Menutupi kepala dengan bantal ataupun sejenisnya jika tidak ada tempat berlindung. Mencari ruang terbuka yang jauh dari gedung, pohon, tebing terjal, dan lain sebagainya yang berisiko rubuh. Mungkin sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.